Dahulu kala, di kawasan Kumurawa Belong, Jakarta Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Salihoen. Namun, orang-orang lebih mengenalnya dengan nama Si Pitung. Ia bukanlah pahlawan klasik yang mengenakan baju besi atau memegang pedang, melainkan seorang Robin Hood ala Betawi. Cerita dimulai ketika Salihun menjual kambing milik ayahnya di pasar Tanah Abang. Saat pulang, uang hasil penjualan dicuri oleh para bandit. Tidak terima, Salihun bersama teman-temannya berhasil menemukan para pencuri dan mengambil kembali uang tersebut. Keberhasilan ini membuatnya terkenal di kalangan warga miskin. Namun, Si Pitung tidak hanya berhenti di situ. Ia merasa prihatin dengan penderitaan rakyat jelata yang hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, dengan cara yang unik, ia memutuskan untuk merampok orang-orang kaya yang pelit. Uang hasil rampokan tersebut kemudian dibagikan kepada warga miskin yang membutuhkan. Dengan keberanian dan ketangkasan, Si Pitung menjadi legenda di Betawi. Ia selalu beraksi di malam hari, mengenakan topeng dan berpura-pura menjadi penjahat. Namun, tujuannya selalu mulia, membantu mereka yang membutuhkan. Halo semua, selamat datang di channel YouTube kami, Hikayat Nusantara, tempat kita menceritakan sebuah kisah yang mengandung inspirasi dan motivasi. Tonton terus video-video kami, supaya kalian bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk mengubah hidup kalian. Salihun lahir di keluarga sederhana. Sejak kecil, ia sudah diajarkan untuk bekerja keras dan menghormati orang tua. Ayahnya adalah seorang petani, dan ibunya bekerja sebagai penjual sayur di pasar. Meski hidup serba kekurangan, keluarganya selalu menekankan pentingnya berbagi dengan sesama. Ketika Salihun beranjak remaja, ia mulai membantu ayahnya di ladang. Namun, hatinya selalu tergerak melihat ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Banyak orang kaya yang hidup berlimpah, sementara rakyat jelata harus berjuang untuk sekadar makan sehari-hari. Rasa empati ini yang kemudian mendorongnya untuk bertindak. Suatu hari, dalam perjalanannya menuju pasar, Salihun bertemu dengan seorang pendekar tua yang dikenal dengan nama Haji Naipin. Haji Naipin melihat potensi besar dalam diri Salihun dan memutuskan untuk mengajarinya ilmu bela diri. Di bawah bimbingan Haji Naipin, Salihun tidak hanya belajar bela diri, tetapi juga nilai-nilai moral dan keadilan. Dengan ilmu yang dimilikinya, Salihun mulai merencanakan aksinya. Bersama teman-temannya, ia mulai merampok rumah-rumah orang kaya yang terkenal pelit dan tidak peduli dengan nasib rakyat jelata. Uang dan barang-barang berharga hasil rampokan itu kemudian dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Salah satu aksi legendarisnya adalah saat ia berhasil merampok rumah seorang pejabat kolonial yang terkenal kejam. Dalam aksinya, Si Pitung menggunakan kecerdikannya untuk mengelabui para penjaga dan berhasil masuk ke dalam rumah tanpa terdeteksi. Keberhasilannya ini semakin membuatnya menjadi pahlawan di mata rakyat Betawi. Namun, keberanian dan aksi-aksi Si Pitung tidak disukai oleh para penguasa kolonial Belanda. Mereka melihat Si Pitung sebagai ancaman yang harus segera dihentikan. Berbagai upaya dilakukan untuk menangkapnya, namun Si Pitung selalu berhasil lolos. Hingga suatu hari, seorang pengkhianat dari kalangan teman-temannya sendiri memberitahukan lokasi persembunyian Si Pitung kepada pihak Belanda. Dengan kekuatan besar, pasukan Belanda menyerbu tempat tersebut. Terjadi pertempuran sengit, dan akhirnya Si Pitung pun tertangkap. Meskipun tertangkap, kisah keberanian dan perjuangan Si Pitung tidak pernah padam di hati rakyat Betawi. Ia tetap dikenang sebagai pahlawan yang berjuang demi keadilan dan kesejahteraan rakyat miskin. Hingga kini, nama Si Pitung tetap hidup dalam cerita-cerita rakyat Betawi. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus berjuang melawan ketidakadilan. Tempat-tempat yang pernah menjadi lokasi aksinya kini menjadi saksi bisu dari perjuangan seorang pemuda yang rela berkorban demi sesama. Kisah Si Pitung adalah bukti bahwa kebaikan dan keberanian selalu dikenang, meskipun zaman telah berubah.
Ia adalah simbol dari semangat gotong royong dan keberanian melawan ketidakadilan yang terus hidup di hati masyarakat Betawi. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga kalian mendapatkan inspirasi dari kisah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah inspirasi lainnya.